Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berarti di Tingke kok? Iya. Di sekolah kemarin juga? Iya. 1 tahun di bawah Ozan berarti? 1 tahun. Oh, 2 tahun. Ozan kelas 3 Ya, pemirsa kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tentunya tadi sudah Dokter Weti sudah menjelaskan gitu ya. Banyak, mungkin boleh dilanjutkan lagi nih dokter. Ya. Jadi ada sadani, sadari, dan pemeriksaan lanjutan. Jadi itu penting sekali ya untuk deteksinya. Karena tadi bisa sampai menurunkan 85% resiko kejadian kanker tadi ya. Oke, ini pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya. Oke, tindak lanjutnya ya. Kalau ada benjolan, apa yang harus dilakukan? Jadi jangan cemas dulu ya, karena ketika terjadi benjolan belum tentu itu ganas. Jadi kalau berdasarkan penelitiannya hanya 20% yang ganas dan 80%-nya yang jinak. Maka ketika teraba benjolan jangan langsung ke alternatif, tapi pastikan dulu ini benjolannya apa, ganas kah apa jinak, kemudian apa solusinya nanti ya. Jangan buru-buru takut ya. Oke, jadi tindak lanjutnya pemeriksaan sadanis tadi ya, mamografi, USG atau MRI ya. Oke, ini pemeriksaan oleh kesehatan terlatih, nice to know aja. Ini apa yang harus dilakukan? Biasa kita lakukan pengamatan, palpasi, perabaan payudara, ya. Kemudian pemeriksaan kelenjar getah bening juga. Jadi tidak hanya terbatas di payudaranya, kita periksa juga di kelenjar getah beningnya, ada benjolan atau tidak. Tahapan diagnosanya tadi tetap dilakukan anamnesa ya. Ada riwayat sebelumnya, tidak riwayat keluarganya. Kemudian adakah faktor-faktor resikonya, baru kita lakukan pemeriksaan fisik ya, sadanis tadi, kemudian pemeriksaan mamogram atau USG, kemudian kalau dicurigai keganasan dilakukan biopsi. Nah, biopsi itu yang seperti apa? Nah, ini biopsi ya. Biopsi itu dimasukkan jarum ke benjolannya tadi, kemudian ditarik cairannya. Untuk apa? Untuk menilai ini benjolannya itu tipenya ganas ataupun jinak. Jadi kalau ganas ataupun jinak, nanti prosedur terapinya akan berbeda, ya. Oke, jika benar terdiagnosa kanker, maka harus dilakukan terapi. Prinsip pentingnya adalah semakin dini stadium saat ditemukan, maka semakin besar kemungkinan keberhasilan terapi. Treatmentnya tergantung tipe dan stadium kanker. Sudah dijelaskan Dr. Elsa tadi ya tentang tipe-tipenya dan stadium-stadiumnya. Jadi ada namanya pembedahan, ada terapi radiasi atau radioterapi, kemudian kemoterapi dan terapi hormonal. Ya. Berbagai intervensi untuk pasien yang mengalami kanker payudara, bisa farmakologis dan non farmakologis ya. Nah, bisa yang tadi ya, yang berbagai macam disebutkan tadi. Kemudian yang non farmakologis bisa kita berikan dukungan emosional, curhat, memberikan informasi tentang metode dan mengatasi efek samping dari pengobatan. Jadi untuk kanker sendiri yang paling penting selain terapi yang 4 tadi adalah dukungan atau support system dari keluarga ya, karena memang kita butuh jiwa yang tenang ya dok ya, dan pengen dirangkul tentunya untuk menghadapi penyakit ini ya. Baik, sebenarnya aku boleh duduk lagi tentunya ya. Jadi memang penyakit ini, apapun penyakitnya memang kita membutuhkan support system. Tapi seperti apa sih mungkin peran support system ini untuk ketika kita menghadapi penyakit? Mungkin dari Dokter Elsa boleh menjelaskan ya. Tentu sangat penting ya support system dari orang terdekat, baik itu keluarga, istri atau suami, anak dan lain-lainnya ya. Karena orang-orang yang kanker ini kayak dia mungkin akan dihantui dengan kematian ya. Tidak bisa lepas dari itu. Jadi memang harus semangat, karena kalau kita bicara pengobatan kanker ya, itu adalah tahapan yang sangat panjang, membutuhkan hari-hari yang melelahkan seperti itu ya. Habis di kemo nanti efeknya mual, muntah dan segala macam. Itu benar-benar perlu orang yang di sampingnya untuk tetap fight, untuk tetap semangat, untuk bisa melanjutkan tahapan-tahapan dari terapi selanjutnya supaya ini benar-benar bisa sembuh ya. Ataupun kalau memang sudah stadium lanjut, kita bisa menekan angka metastasis dari penyebaran sel kanker itu semakin jauh. Jadi bisa kalau memang bisa sembuh, nanti meningkatkan kualitas hidupnya juga, harapan hidupnya. Jadi dia tetap semangat seperti itu. Memang tahapan-tahapan yang banyak butuh
orang yang Emang situ juga, mensupport, situ. orang Yang yang si kemarin benar-benar situ. mendorong dia untuk terus bertahan dan semangat untuk menghadapinya ya. Betul-betul Nah, kalau dari begitu Dokter dah. Wenti sendiri Mas mungkin John. Cepret apa nih, ya Kias. semangatnya nih untuk Boleh, teman-teman Bang. yang sedang Tapi tolong yang berjuang gitu ya, pasti-pasti, mungkin Bang. dari Apa nih? tumor Satu sampai ke kanker, mungkin dari stadium 1, 2, 3, 4 Cuma- seperti apa cuma nih 10 supportnya dari kali. tenaga Iya, medis. 10 kali. Mungkin Dan itu kayaknya susah bukan nyarinya. support ya. Kayaknya harus perlu himbauan untuk tidak percaya alternatif yang mengatakan Jadi kalau bahwa benar, bisa dicari sembuh di tanpa online sama operasi teman-teman kalau ada komunitas benjolan. lain. Bisa sembuh dengan makan ini karena banyak sekali pasien-pasien yang datang itu sudah stadium lanjut, Masih datang sudah pecah, sudah dari mengkar atas, sekali, dari atas. sudah borok di mana-mana, sudah metastase kemana-mana dan itu resikonya bisa sampai kematian. Jadi kalau sudah ditemukan ada Nah, benjolan, ini maka punya. segera periksakan ke dokter terdekat atau ke Kalau vaskes itu terdekat. yang di Jangan atas tuh untuk nengoknya, Iya. yang di bawah tuh yang jangan beneran diobati yang ditangkap. alternatif. Karena gimana ya kita bilangnya, justru semakin lambat untuk penyembuhannya maka akan semakin jelek prognosnya. Paling nanti akan Zan kita semakin hindari rendah penyebutan-penyebutan untuk kesembuhannya. Bisa merek. sembuh, bisa. Mhm. Kalau stadiumnya masih Merek. di awal itu Kodak bisa nggak boleh. sembuh. Merek, Angka lebih ke kesembuhannya merek gitu. cukup tinggi ya. Kita katakan Ada kanker ini kameranya? sembuh apabila tidak ditemukannya lagi lesi kankernya ya. Paling kamera Tapi analognya untuk aja. kekambuhannya Oh, kamera apa bisa analog. Kamera kambuh? analog penyebutannya kan terus kayak Nah, berapa orang jadi di memang harus komunitasnya dari disadari kapan sedini mungkin terbentuknya tadi gitu-gitu sedari aja ya gitu. untuk Tanyain terus mengecek ya pengalaman sendiri seru, itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter pausan lah. Wenti dan Ya, Dokter kenapa- Elsa juga akan bahayanya juga kenapa jadi tertarik kita ke, sama-sama semua perempuan untuk aware akan kamera penyakit ini analog dan ini. penyakit-penyakit Kan sekarang zaman lainnya. kan Baik, terima dipermudah. kasih Dokter Ya, Wenti, udah ada terima kasih juga digital, Dokter kan. Elsa sudah Foto, banyak banget yang udah memberikan cetak hapus, edukasi cetak pada saya hapus. dan juga Nah, pemirsa di sekarang kan rumah. sekali foto, Dan buat teman-teman sesuai jangan tak lupa sesuai, saksikan terus ya. tentunya Dokter kita Tetap terekam. hanya di Tetap TVR terekam. Nah, Bengkulu. Saya kamera Pupamai Fuzen Syah Pak, yang pamit gitu. undur diri, Jadi sampai kalau jumpa. ngobrol